G Podcast episode ke-12. Kali ini kita bakal membahas delusionisme, wibu, dan wota. Selengkapnya di G Podcast. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oyasumi nasai listener. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan ganbatte kudasai. Di podcast kembali lagi di episode ke-12, masih barengan Hasan Abdurrahman. Hasan Abdurrahman kali ini tidak sendiri, tapi di podcast episode 12 kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Igo Pratama. Halo Igo. Halo Hasan Abdurrahman, halo semua untuk G listener, sehat-sehat semua ya. Halo Igo, bagaimana kabarnya? Halo, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Anda, Hasan Abdurrahman? Mantapu jiwa, selalu sugoi pokoknya. Mantap bu jiwa. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang delusi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema pembahasan, mari kita berbincang-bincang dulu bersama bintang tamu kita kali ini. Jadi bintang tamu kita kali ini, Igo, teman kita atau lebih tepatnya teman saya di grup, lagi-lagi, grup Gokiru Jepang. Mantap, Gokiru Days. Keren. Yang sangat luar biasa. Pokoknya Hasan terutama di podcast juga sangat berterima kasih kepada grup Gokiru Japan karena telah mempertemukan saya bersama orang-orang yang luar biasa. Kemarin sudah ada Bapak Ihsan, terus ada Arya Morigano, sekarang ada Iko Pratama. Luar biasa lah, terima kasih buat Gokiru Japan, buat Mr. Wheels, buat Bung Randy, buat Noise, dan segala pihaknya. Terima kasih, Gokiru Japan, Gokiru DS. Gokiru DS. Nah, jadi gue sama Igo ini sama-sama fans JKT48, betul nggak? Betul, benar sekali. Saya fans JKT48 dari era pandemi ya. Tidak terlalu tahu member-member lama itu, saya tidak tahu. Betul, jadi tali merah kita itu ada di JKT48 gitu. Nah, ya benar-benar. Karena di podcast itu grup Jepangan, tentu mari kita kulik Iko Pratama dari sisi Jepangan. Tadi kan sudah JKT48, nah ada lagi nggak selain JKT48? Sebenarnya saya itu tipe orang yang tidak tahu kalau belum dikasih tahu sama orang lain gitu. Jadi saya mungkin pernah nonton live action, nonton drama, nonton series, nonton anime, sama dengerin lagu itu juga karena bukan disuruh sih, karena direkomendasikan sama temen gitu. Jadi saya nggak pernah kayak nemu sendiri tuh, nggak pernah. Jadi itu. Nah, seperti biasa, seperti bintang tamu yang sebelumnya telah hadir di G-Podcast, kita ada namanya G-Recommendation atau rekomendasi dari G-Podcast. Kali ini tadi Iko pertama sempat bilang live action, drama gitu. Coba berikan 3 rekomendasi live action atau drama buat listener. Oke, buat live action itu keren sih bagi saya, yaitu Relive. Itu ceritanya menyentuh sekali. Terus kalau series Alice in Borderland itu keren juga. Sama itu sih kayaknya. Soalnya saya selalu lupa sih kalau perihal live action. Tapi kalau lagu keren sih buat kalian itu dengerin One Ok Rock. Karena musik-musik dari One Ok Rock itu sangat bisa membangun semangat sih buat kalian.
Jadi bisa kalian dengerin One Ok Rock. Coba dong 3 lagu One Ok Rock terbaik versi Igo. 3 lagu terbaik. Kalau semua lagu sih One Ok Rock itu terbaik, apalagi yang album Ambition itu terbaik. Cuman saya merekomendasikan itu 3 lagu yang bagi saya baik, yaitu We Are. We Are itu bisa kalian dengerin. Kalau bagi saya sendiri yang bagus itu di YouTube. We Are yang nyanyinya bareng sama anak pemuda dan pemudi itu bagus. Terus yang kedua bisa dengerin kalian Wherever You Are, itu keren juga arti-artinya, arti liriknya. Yang ketiga adalah lagu yang mungkin sudah diketahui banyak orang, yaitu The Beginning. Itu sih, soalnya nada-nada The Beginning itu sangat membakar semangat sih bagi kita-kita, khususnya untuk kaum pemuda dan pemudi. Oke, terima Itu sih, kasih. Hasan. Nah, itu tadi Ya, rekomendasi dari Igo sama-sama. ya buat para listener. Silahkanlah di riset-riset lah bisa. Nah, ngomong-ngomong soal wibu, terus kita juga VCT48 atau biasa dibilang wota gitu. Tidak bisa terlepas dari Ya, stigma di masyarakat tentang yang namanya halu gitu. Atau biasanya di kalangan wota itu menyebutnya delusi. Nah, jadi kali ini, Ci baik, Podcast baik, baik. episode 12 kali ini, tema yang akan kita angkat itu yaitu soal delusi. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan. Mari kita awali pembahasan ini dengan menjelaskan pengertian lah bagaimana sudut pandang kita terhadap delusi gitu. Kalau menurut Ego sendiri nih, delusi itu apa sih? Kalau bagi saya sih, delusi adalah kenyataan yang tidak semu sih. Tapi kenyataan itu bisa membuat kita bahagia. Jadi, mungkin lebih tepatnya bahwa delusi itu adalah sesuatu yang bagi kita hanyalah sebuah hayalan yang atau kenyataan semu, tapi kita meyakini bahwa kita dalam posisi itu kita bahagia dan kita menyetujuinya. Jadi itu sih bagi saya. Dan mungkin untuk arti dalam kesehatan bisa saja sih kalau kebanyakan delusi akan terpengaruh di gangguan mentalnya. Itu sih kalau setahu saya. Oke, itu dari Ego. Nah, kalau dari gua sendiri, seperti yang sudah saya ucapkan di opening dan juga sudah saya tuliskan di judul episode, gue menganggapnya delusi ini sebagai paham. Makanya gue namakan delusinisme, wibu, dan wota. Kenapa sebagai paham? Karena menurut gue delusi ini dipercaya dan Hah? diikuti oleh banyak orang, terutama oleh wibu dan wota dalam rangka agar kegiatan wibu dan wota mereka itu menjadi semakin menarik. Makanya gue menganggap ini sebagai paham karena memang banyak pengikutnya dan itu merupakan sesuatu yang mereka yakini gitu. Nah kan Benar-benar. delusi itu kata lain dari Mereka, halu, kata lain dari iya sih. imajinasi dan mereka yakini bahwa halu dan imajinasi mereka itu nyata gitu. Makanya gue bisa simpulkan bahwa delusi ini menjadi suatu paham gitu. Makanya judul di podcast episode 12 kali ini adalah delusinisme, wibu dan wota. Itu sih kalau dari gua. Oh, benar, 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 benar. Dan juga mereka itu meyakini dan mereka pun juga senang dalam posisi itu. Jadi kalau orang lain bilangnya mereka bodoh, mereka aneh, ya mereka tetap fan-fan aja. Soalnya kenikmatan yang mereka rasakan itu belum bisa dinikmati oleh orang-orang yang menghina tersebut. Itu sih Betul, arti betul. delusi. Betul, betul, betul sekali. Jadi itu. Dan memang kalau berbicara wibu dan wota, memang yang namanya delusi tidak bisa terlepas ya dari stigma orang awam terhadap wibu dan wota gitu. Apalagi Benar, benar, apalagi benar. kalau di event-event kayak gitu kan, yang nampak ke permukaan memang yang seperti itu gitu kan. Iya, yang kelihatan sama orang kan itu yang kayak ada orang yang membeli bantal, beli guling yang
gambar anime yang mereka suka, terus dia tidur, dia peluk, sampai kan ada berita viral itu sampai nikahinnya itu kan, ya itu sih. Soalnya mereka yang nggak tahu bagaimana nikmatnya menjadi orang yang suka, delusinya menyenangkan. Nah, oke. Ya, betul 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 sekali. Nah, tadi kan itu apa, pengalaman orang. Nah, mungkin kalau Igo sendiri punya pengalaman delusi gitu, mungkin bisa diceritakan pengalaman delusi dari seorang Igo, karena tidak bisa dipungkiri gitu bahwa kita juga, apalagi sebagai wibu dan wota, pasti pernah melakukan hal-hal yang disebut dengan delusi. Coba Igo mungkin punya cerita. Apa ya kalau pengalaman delusi? Kalau ini saya mungkin ngerasanya saya delusi cuman di dunia JKT48 sih ya. Dan yang saya rasakan di dunia JKT48 itu adalah ketika member itu bikin tweet kan, sebelumnya member JKT itu kan sering aktifnya kan di Twitter ya, di aplikasi Twitter. Dan jikalau mereka itu nge-tweet, mereka post foto itu serasa saya pun merasakan kebahagiaan gitu loh. Seakan mereka itu pacar saya dan ketika ketika si member itu bikin tweet tetap semangat, jangan lupa tidur, terus semangat pagi, jangan lupa makan. Itu bagi saya sangat kerasa banget. Jadi itu sih yang sampai saya bingung kok ini kenapa kok saya malah merasa mereka itu menjadi pacar saya gitu. Itu sih yang paling bagi saya paling aneh sih. Selebihnya udah nggak ada. Nah, Oh iya, iya mungkin ada iya lagi kenapa? tuh, eh, saya tuh setiap ada foto member atau updatean member itu selalu saya pantengin dulu. Saya lihat biar meresap, biar apa energi positif dari mereka itu meresap di saya, terus saya bisa semangat untuk menjalani hari lagi gitu. It- itu sih Hasan yang saya rasakan. Iya, iya, betul betul. Terus ini bagaimana nih? Kalau Anda ini bagaimana coba? Kalau Anda? Nah, gue sama sih ya, itu yang di dunia JKT ya pastinya sudah bisnis mereka yang membuat kita halu menjadi pacar mereka dengan tweet-tweetnya. Benar, benar, benar. Gue sampai di tahap ini sih, gue maksudnya waktu awal-awal gue JKT gitu. Gue awal Hmm, JKT-an berarti 2019-an gitu. Kan ya, temen gue ada yang nggak main Twitter ya. Ada teman sekelas gue, teman dekat juga lah, teman sebangku gue di sekolah yang nggak main ya, Twitter. ah, Terus apa, gue kan nyalain notif beberapa member ya, otomatis kalau mereka ah, kan masuk tuh di notifikasi. Nah tuh gue hmm. screenshot kasihin lah ke temen gue, Bray sorry gue emang sekarang mainnya di Twitter gitu. Gila sih, aneh banget, aneh banget, aneh banget. Anjir. Curam Ya curam sih, curam aneh. curam, terasa milik kita ya padahal itu milik banyak Iya, orang. Ya betul. serasa itu milik kita, pacar kita sendiri. Dan, dan kalau ada orang lain yang mm, bikin aneh-aneh dengan dia, kita juga marah gitu kan. Jadi ya kayak menjagalah. Udah kayak persis kayak kita punya pacar mereka. Padahal mah tidak. Mereka cuma fokus bekerja doang. Nah iya iya iya. Nah kalau gue parah, bukan parahnya, gue kalau soal delusi kayak gini, gue mah sudah paling delusi di dunia tokusatsu sih. Maksudnya gue dari kecil kan nontonin Tokusatsu. tokusatsu, gue nonton Super Sentai, Power Rangers, Kamen Rider. Otomatis dari sejak dulu saya ingin menjadi Kamen Rider. Otomatis saya melakukan banyak aksi seperti aksi berubah, aksi gerut-gerutan, terus aksi ya segala Oh macam iya, lah. benar. Contoh misalnya gua sampai sekarang ya, ini gua misalnya lagi megang HP, lihat kaca, terus gua berpose seperti Kamen Rider Yuki, terus gua ya berakting-akting gelut lah bisa dibilang seperti itu. Terus juga Iya sih, ngeri, ngeri, ngeri. terus gua pas SD eskul silat ya, eskul silat. Nah, Hmm. terus gua
tiap latihan gue paling seneng ini gue latihan one on one gitu sama teman gelut. Nah itu gue biasanya kalau gelut itu gue Iya. di otak gue Kamen Rider, gue Red Ranger, gue Ranger Guys. merah, nggak bisa nih, gue Ranger merah. Mantap. Iya sih. Bahkan sampai Benar. sekarang pun gue punya dunia fantasi sendiri gitu tentang pertokusatsuan ini yang dimana di cerita fantasi itu gue sebagai tokoh utama, gue utusan dewa baik dikirimkan ke bumi untuk menjaga bumi Ah, tersebut, di mana gue di situ berhadapan dengan ah. turunan dewa jahat juga. Jadi ada dua orang, ada turunan dewa jahat dan gue sebagai turunan dewa baik, gue disuruh menjaga dunia dari si turunan dewa jahat ini gitu. Ya gue sampai punya apa namanya dunia fantasi sendiri lah bisa dibilang gitu. Tapi Iya, iya. menurut gue ya Tapi kalau kalau dari sudut pandang ah, gue ya gue ya, kalau dari sudut pandang gue malah hal-hal ah, seperti ini tuh ada dampak positifnya malah nggak selalu dampak negatif. Soalnya gue merasain langsung si hmm, dampak positif kayak gue punya apa benar-benar. cerita fantasi sendiri. Menurut gue itu ngelatih kreativitas gue. Jadi misalnya contoh pas pelajaran bahasa Indonesia bikin cerita, ya bagi gue yang suka delusi mah itu mah bukan hal yang sulit gitu bikin cerita kayak gitu. Jadi menurut gue ini melatih kreativitas sih si delusi-delusi ini. Hmm. Namun tentu saja di balik hal positif ada hal negatifnya juga, bisa ya mungkin ke hal-hal yang berbau pornografi, mungkin delusinya berlebihan, atau mungkin seperti yang lu bilang malah jadi no lab segala macam, malah menjauhi diri dari lingkungan. Tapi memang di sisi lain ini bisa jadi kreativitas, jadi tergantung gimana kita menindaklanjuti si delusi ini. Kalau menurut tuh gimana? Iya sih. Kalau menurut saya ya sama seperti Hasan tadi bilang, kalau kalau kita kalau kita bicara efek itu pasti ada dua, ada efek positif dan juga efek negatif. Dan sebisanya sih buat kita nih para para pria-pria atau para wanita suka delusi, kalau bisa sih efek positifnya tuh lebih banyak daripada efek negatifnya. Dan kalau bicara efek positif, mungkin yang saya rasakan itu bahwa saya mempunyai semangat. Saya saya mempunyai sebuah semangat dari member, terus saya bisa kadang kreatif, saya bikin cerita-cerita, ya cerita-cerita halu lah ketika saya sama member itu berduaan gimana, terus bagaimana latar tempat, latar suasana gitu. Jadi ya seperti yang Anda tadi bilang bahwa kalau kalian bisa mengarahkan efek ini ke positif, ya kalian akan bisa jadi kreatif gitu. Jadi bisa menumbuhkan sifat kreativitas dari kalian seperti halnya dengan mengedit foto, terus kalian mengedit video, kalian membuat cerita gitu. Dan kalau dibilang efek negatif sih, selama yang saya lihat ya, yang saya lihat itu di internet tuh ya kayak orang-orang yang mereka itu merasa bahwa punya dunia sendiri gitu. Itu sih yang saya sayangkan. Jadi misal seharusnya si dia itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa bermain dengan orang lain, tapi dia milih di rumah, milih di kamar, pegang handphone, terus bercanda tawa dengan sesuatu yang delusinya hingga dia lupa bahwa dia juga punya kehidupan yang nyata kan, kasihan gitu. Soalnya kan kalau kita kurang berkomunikasi kan bisa mempengaruhi kita ke depannya, akan sulit ketika bertemu dengan orang yang baru, akan sulit kita bertemu dengan lingkungan yang baru, akan kurang pede, gampang takut, gitu. Ya, jadi itu sih, ya semoga saja kita nih, para delusi ini, semoga mengarahkan ke efek positif.
itu sih bahasan yang sering saya lihat itu gitu. Betul sekali. Nah, jadi gini Go, sebelum kita masuk ke akhir tema, mari kita sedikit bermain game. Ah, Nama game kali ini adalah oke. G G Delusion atau bahasa Indonesianya Delusi G Podcast. Nah, jadi gamenya Siap. gua mau berterima kasih dulu kepada TG Purnama. Ya, jadi ini gamenya terinspirasi dari TG Purnama. Jadi kayak gini Go, gua bakal bikin situasi. Jadi ini delusinya berarti Ah, kita ke JKT48 ya, karena kita nyambungnya di JKT48. Jadi gue mau berterima kasih dulu, iya. berterima kasih lagi sekali lagi buat TG Purnama gitu. Jadi gue Terima bakal kasih ya buat Bang Bang TG. TG Purnama. Dan ikut Jadi juga ya, YouTuber JKT yang sering saya lihat juga sih. Terima yoi kasih yoi, Bang mantap. TG Purnama. Nah, jadi Terus gue ini bakal apa namanya? Gue gimana? bakal ngasih lu satu situasi dan kondisi. Nanti habis gue lu yang ngasih situasi Ah, dan kondisi. Nah, nanti kita ngehalunya mau sama siapa gitu. Oke ya, bisa ya. oke, Oke, sekarang bisa. situasi Kita dari coba gua ya. dulu berarti ya. Situasi dari gua dulu. Situasinya kayak gini. Ah, Jadi lu apa namanya? Lu kuliah, lu kuliah, ah, terus lu itu satu kelas di kuliah itu sama member JKT48. Lu satu kelompok juga, ah. terus lu ya satu circle lah. Terus si member JKT48 ini suka sama lu. Nah, kira-kira lu mau sama siapa? Oke, kalau dilihat dari sketsanya ini sama sekolah terus satu kelompok dan saya bayangin itu kalau saya biasanya wanita yang di kelompok itu wanita yang rajin terus sering ngingetin, galak, terus tambah lagi dia suka dengan saya. Mungkin saya akan pilih Selin. Karena bagi saya Selin itu juga tipe wanita yang agak galak sih tapi galaknya tuh galak-galak menyenangkan. Jadi saya pilih Selin. Ya, ya, mantap. Gila main. Wah, Mantap, gila mantap. seorang Igo Pratama disukai oleh Sherin itu merupakan keajaiban dunia ketujuh. Kehidupan keajaiban dunia ke-9 mungkin. Ya, Sampai bisa, tidak bisa. terdaftar. Bisa. Tapi kan ini delusi. Jadi halo. Kalau gua, Oke, halo aja, tuh, gak apa-apa, halo aja. sulit Iya, bray, sulit. Tapi gua bakal memilih, gimana? shit man, solid man. Tapi sepertinya saya bakal memilih, kan saya barusan nonton Fighting Team dan saya gestrek itu saya bakal memilih Iya. Fiona Fadri. Kenapa tuh alasannya? Kenapa memilih Fiona Fatrin tuh apa alasannya? Gini Pak, gua waktu SMP punya temen tomboy Pak, dan Oh, temen tomboy ini suka sama gua iya, Pak, pas SMP. Nah, berarti bisa wah lah kayak ngeri. gitu. Bisa jadi gua ini Hmm. yang disukai oleh cowok-cowok seperti Fiona Fadrin gitu. Asik aja gitu. Kayaknya juga Fiona Fadrin kalau di tongkrongan, kalau di kelompok, di kelas kayaknya bakal menjadi teman yang asik ya. Sepertinya. Iya sih, mungkin. Oke, sekarang lu Seru sih, coba seru kok. mungkin kayak. Sekarang coba kasih situasi. Oke, ini situasi dari saya ya. Misalkan nih, kalian itu berada dalam satu organisasi dan organisasi tersebut mengharuskan kalian untuk pergi kemana-mana. Jadi misalkan ketika, ibaratnya nih, buat gampangan aja ketika Hasan, Anda itu menjadi ketua dan si dia itu menjadi sekretaris atau wakil. Jadi setiap hari kalian bersama makan bareng, pergi kemana bareng, sampai-sampai ketika para murid sudah pulang dan kalian masih di sekolah saja gitu. Dan siapakah member yang Anda pilih?
Berat. Aduh, Bayangin aja. Halu aja. halu. Ini halu ya guys. Ini halu. Iya. Listener juga mungkin bisa menyiapkan jawaban di dalam hatinya. Mau milih siapa? Iya. Karena halu itu enak ya, Silakan dan juga kalau gratis. kalau udah nemu silakan komen di bawah ya, listener. Mention di Twitter. Podcast Bisa underscore. mention ke Twitter, bisa bikin di story IG. Oke, kita tunggu. Yoi. Bagaimana halu versi kalian? Yoi. Ayo dong. Ini di podcast sudah 400 total plays dong. Ayo tambah lagi. Ayo, bisa ayo, 1000 bisa ayo. 1000 bisa 600 lagi. Oke, gue sudah ada jawaban sepertinya. Gimana? Siapa? Gue bakal memilih. Ini gue agak unpredictable oleh Anda, gue yang sudah mengenal saya ya. Gue bakal memilih Fanny. Oke. Fanny gue. Fanny. Wow. Fanny, wow. Kaget saya. Fanny. Kenapa ini? Kenapa Anda ini milih Fanny? Kenapa ini? Sepenglihatan saya, Fanny itu apa ya? Kekakakan sekali ini orangnya. Jadi menurut saya, benar ya. Saya sebagai pemimpin, benar. Ya. Saya sebagai pemimpin tentu perlu ada yang membatasi pergerakan saya gitu. Maksudnya biar saya nggak terlalu sewenang-wenang, nggak terlalu apa. Menurut saya Fanny ini cocok gitu. Dan juga misalnya harus kemana-mana bareng supaya saya terkontrol dan terurus dengan baik sepertinya Fanny merupakan pilihan yang tepat ya. Apalagi misalnya di kala gabut kan bisa dinyanyiin juga gitu. Aduh, luar biasa lah. Ngeri. Oh, sekarang Igo, coba gimana? Ada Fanny ya. Coba Anda gimana? Coba. Ini kalau saya dimasukkan ke dalam situasi tersebut, maka saya akan memilih Anastasia Narwastu Teti Handuran. Gimana coba? Karena alasannya itu seperti yang Anda omongkan. Jadi ketika saat situasi tersebut kita butuh sebagai orang yang mengontrol kita, menahan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih, memberi nasihat kepada kita, memberi kritik, saran, dan peringatan bagi kita. Dan bagi saya bahwa si Tasya tersebut juga bisa seperti itu. Dan ditambah dengan sifat kocaknya, mungkin ketika hari-hari yang melelahkan bisa terbuang begitu saja lelahnya karena melihat si Tasya berkomedi gitu sih. Kalau pilihan saya Tasya gitu. Mantap. Nah, oke, sekarang kita masuk ke akhir tema. Jadi Igo Pratama silahkan di akhir tema ini. Mari kita tutup dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Coba Igo Pratama kasih pesan kepada listener tentang delusionisme ini. Ini versi agak panjang atau bebas agak pendek? Bebas. Bebas ya. Ini buat teman-teman yang sekarang sedang hobi delusi. Ini memang saat pandemi seperti ini, kita di rumah saja itu akan lebih menyenangkan ketika sambil menonton anime, menonton dorama, ataupun menonton JKT48. Namun, yang perlu ditekankan lagi bahwa kalian itu juga punya kehidupan nyata itu, kalian itu harus menjalani juga. Jadi, jangan sampai delusi kalian itu menghalangi kalian untuk hidup dengan sebenar-benarnya. Itu sih Pak. Itu sih Hasan yang bagi saya kepada pengingat kepada kita pun. Jadi buat pengingat supaya kita itu harus seimbang antara kebahagiaan delusi dan juga kebahagiaan di dunia nyata. Dan jangan sampai kebahagiaan delusi itu lebih atas daripada kebahagiaan kita di
dunia nyata hingga kita melupakan, hingga kita membenci dengan kehidupan yang nyata tersebut. Itu sih, Hasan. Ini coba kalau dari Anda sendiri, saya bakal apa yang mau disampaikan kepada Jelly-Listener? Saya bakal memberi quote dan quote ini akan mengakhiri episode ini. Jadi quote-nya adalah, jadikan delusimu kreativitasmu. Oke, sekian episode G Podcast kali ini. Jangan lupa follow G Podcast di Instagram, ada G Podcast _ terus ada juga di Twitter G Podcast _ email kita juga ada di Japan apa ya? Ya, kalian bisa cek di deskripsinya G Podcast lah. Ada sosial media gua juga, di Instagram ada M Hasan Abdurrahman, di Twitter ada Hasan Abdur 234. Go, ada sosial media. Dan untuk Instagram kalian bisa menemukan saya dengan @ig_pratama_. Dan kalau di Twitter itu @GHOPRAA. Oke, saya tunggu kedatangan kalian di akun sosmed saya. Yuk, bantu G Podcast mencapai 1000 total plays. Hai, warimashita, arigatou gozaimashita.
Selengkapnya di G Podcast.